Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, tanpa memperpanjangkan mukadimahnya, mungkin eh, langsung saja pada kesempatan kali ini saya akan eh, membuat tugas ujian tengah semester dalam mata kuliah filsafat Pra Ibnu Rus. Yang dimana di sini saya akan mengulas tentang biografi Ar-Razi dan cara berfilsafatnya Ar-Razi. Baik, mungkin langsung saja kita masuk pada biografi Ar-Razi. Ya, nama lengkapnya yaitu Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi atau dikenal sebagai Razes di dunia barat, merupakan seorang pakar sains yang hidup di antara tahun 864 sampai 930 Masehi. Ia lahir di Rai. Nah, Teheran pada tahun 251 Hijriah atau bisa disebut 865 Masehi dan wafat pada tahun 313 Hijriah atau 925 Masehi. Ar-Razi sejak muda telah mempelajari banyak ilmu, di antaranya ilmu filsafat, ilmu kimia, matematika, dan kesastraan. Nah, dengan latar belakang ini, Ar-Razi itu diraih, dia dipanggil sebagai dokter gitu. Nah, Ar-Razi ini adalah kepala kepala kedokteran di Rai yang ditunjuk oleh Mansur bin Ishaq setelah Mansur bin Ishaq ini menjadi gubernur gitu. Nah, lalu selanjutnya tentang filsafat Ar-Razi ini. Gimana sih filsafat Ar-Razi? Apa yang dibahas dalam filsafat Ar-Razi ini? Ya, yang ada tentang logika dan metafisika gitu. Yang utama tentang logika. Ar-Razi ini adalah seorang yang rasional, murni rasionalnya gitu. Dia hanya percaya pada kekuatan akal gitu. Nah, karena dia mengira akal itu adalah sesuatu keistimewaan yang diberikan Tuhan kepada kita, keistimewaan utama gitu, akal. Nah, dari situ Ar-Razi berpendapat bahwa uh, dari akal inilah kita bisa mendapatkan pengetahuan tentang Tuhan gitu. Jadi akal yang berpikir gitu. Dan karena Ar-Razi ini dia hanya lebih berat kepada akal dan dia menentang kewahyuan dan kenabian karena kewahyuan dan kenabian tersebut berpikirnya irasional di luar akal gitu. Jadi ditolak deh sama Ar-Razi ini. Dan Ar-Razi pun mengatakan semuanya segalanya itu harus masuk akal dan harus logis gitu. Harus ilmiah lah, bukan karena pemikiran irasional gitu. Semuanya itu berbasiskan dengan rasional, akal gitu. Nah, baik selanjutnya tentang pemikiran metafisikanya Ar-Razi ini, bagaimana sih? Ya, Ar-Razi ini sebagaimana banyaknya cendekiawan Muslim pada zamannya, dia menarik banyak pengaruh dari filosofi Yunani klasik, para filsuf Yunani klasik, terutama itu Plato dan Aristoteles. Dia mainkan peran penting dalam memperkenalkan dan menerjemahkan karya-karya filosofis klasik Yunani ke dalam bahasa Arab gitu, yang kemudian mempengaruhi perkembangan pemikiran filsafat di dunia Islam. Nah, di sini tentang metafisika, Razi tidak selengkapnya dalam karya-karyanya itu menuliskan tentang metafisika gitu. Meskipun demikian, ada beberapa hal, beberapa tulisan Razi ini yang mempertimbangkan konsep-konsep metafisika seperti hakikat keberadaan, sifat-sifat dasar alam semesta, dan hubungan antara jiwa dan tubuh. Nah, kalau kita lihat-lihat nih, pemikiran metafisika Razi ini
tampaknya menekankan pada pentingnya penalaran rasional, tetapi juga menyelidiki dimensi spiritualitas gitu. Dalam tulisannya, ia mungkin telah membahas konsep-konsep seperti keberadaan Tuhan, sifat-sifat alam, semesta gitu, dan mungkin juga pertanyaan tentang keabadian dan tujuan keberadaan manusia gitu. Ya masih dalam pembahasan metafisika Al-Razi. Yang dimana di sini dia membagi ada 5 kekekalan gitu. Yang, yang dimana kekekalan menurut Ar-Razi ini dibagi 5. Yang pertama tentang kekekalan materi. Yang dimana menurut Ar-Razi materi itu tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Meskipun dapat berubah bentuk, materi pada dasarnya itu tetap. Dia mengibaratkan materi ini sebagai atom. Yang dimana atom itu kalau dia dihancurkan, dia akan berpisah dan tetap kekal, tidak hancur. Oke, yang selanjutnya tentang kekekalan ruang. Rozi berpendapat bahwa ruang adalah entitas abadi yang nggak ada awal dan akhirnya gitu. Yang memungkinkan objek-objek fisik untuk mengisi tempat ruang tersebut. Ya, ruang ini menurut Rozi, kalau dia eh, tidak memiliki bentuk, itu tidak memiliki wujud, itu namanya ruang. Karena ruang ini tidak terbatas gitu. Nah, yang memiliki wujud itu yang mengisi ruang-ruang tersebut. Ya, selanjutnya tentang waktu gitu. Waktu menurut Arazi. Gimana sih waktu menurut Arazi gitu? Ya, waktu itu merupakan suatu dimensi yang tidak dapat dimusnahkan. Yang ia percaya bahwa waktu itu selalu berjalan tanpa henti. Waktu itu selalu berjalan, terus berjalan tanpa henti. Nah, itu. Jadi nggak tahu kita awal dan akhir dari waktu tersebut. Nah, karena itu waktu disebut dengan suatu kekekalan menurut. Selanjutnya tentang kekalnya gerakan. Kekalnya gerakan. Menurut Ar-Razi itu gerakan mm, mengindikasikan bahwa gerakan juga merupakan kualitas yang abadi, yang berlangsung tanpa henti di dalam semesta ini, di alamnya. Nah, lalu selanjutnya kekalnya momen, kekekalan suatu momen. Dalam pandangan Ar-Razi, momen atau sekejap adalah hal yang kekal dan tidak dapat dihancurkan. Ini mengacu pada keberlanjutan sekejap dalam aliran waktu. Nah, selanjutnya ada nih teologi Ar-Razi gitu. Yang dimana teologi Ar-Razi ini dia membantah tentang kewahyuan dan kenabian gitu. Nah, dia berpikir bahwa akal itu sudah cukup lah untuk memahami sesuatu yang baik dan yang buruk, yang benar dan yang salah gitu, dan yang berguna dan tidak berguna. Jadi dalam akal itu, menurut Ar-Razi, dalam akal kita ini, situ Allah sudah mengatur gitu, bagaimana cara kerja akal gitu. Nah, di sini kan Ar-Razi ini berpikir, kenapa sih masih harus ada nabi dan kewahyuan gitu? Nah, di sini Rozi itu berpikir, ya nggak masuk akal sih. Tuhan tuh menciptakan nabi gitu kan. Katanya akan menimbulkan kemudaratan, misalnya terjadinya perang-perang gitu. Yang dimana perang ini kan terjadi karena orang-orang pada zaman itu percaya pada suatu reverse yang dan percaya kepada ajaran yang dibawa oleh reverse tersebut. Maka kalau terjadi perbedaan pendapat, ya, itulah terjadinya perang. Nah, di situ Ar-Razi ini mengatakan bahwa para nabi membawa kemudaratan gitu. Ya, mungkin sekian presentasi ulasan lah. Ya, mungkin sekian tentang biografi, filsafat, teologi dari Ar-Razi yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.